Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 13, Surat Cinta. Johan duduk di taman bersama dengan Nina. Di taman ini cukup banyak berkunjung dan pada umumnya pasangan muda-mudi. "Kenapa lihat Nina terus, Mas?" ucap Nina ketika pria itu menatapnya. "Mas pengen lihat adik lama-lama, biar puas," ucap Johan yang berharap bisa memandang wajah Nina hingga ia merasa sangat puas menatap wajah kekasihnya. Namun, entah mengapa semakin lama memandang wajah gadis itu, semakin Johan ingin melihat wajahnya. Nina hanya menundukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Nina merasakan detak jantung yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika pria itu terus saja menatapnya. "Mas sudah lihatnya," ucap Nina salah tingkah. Johan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Masih belum puas," ucapnya. "Memangnya mau berapa lama lagi lihat Nina seperti ini?" ucap Nina yang mengangkat kepalanya dan memajukan bibirnya. "Itu bibir jangan dimaju-majukan," ucap Johan yang menarik nafas dengan panjang, kemudian menghembuskannya. Dengan cepat Nina memasukkan bibirnya ke dalam. "Mas, sudah malam kita pulang," pinta gadis tersebut. "Iya, Dek," ucap Johan yang kemudian beranjak dari duduknya. Johan membayar nasi goreng yang tadi dimakannya bersama dengan Nina. Johan juga membungkuskan nasi goreng untuk nenek Nina di rumah. Johan tersenyum memandang Nina. Pria itu memasangkan helm milik Nina. "Sudah sayang," ucapnya ketika sudah selesai memasangkan helm. Nina tersenyum dan naik ke atas motor milik Johan. Nina melingkarkan tangannya di pinggang Johan. Johan tersenyum dan mengusap pipi gadis yang seini duduk di belakangnya. "Nggak kebayang, Dek, gimana nanti rindunya Mas," ucap Johan yang sudah menjalankan motornya. "Mas, jangan pikirkan Nina. Mas harus fokus dengan ujian skripsinya," ucap Nina yang memberikan dukungan dan semangat untuk Johan. "Dek, umurnya apa benar 17 tahun?" ucap Johan. "Iya, Mas," jawab Nina. "17 tahun sudah boleh nikah ya, Dek," ucap Johan yang mengusap tangan Nina di atas perutnya. Nina merasakan degup jantungnya yang begitu sangat kuat ketika mendengar apa yang ditanyakan oleh Johan. Telapak tangannya dingin seketika. "Kenapa, Dek?" ucap Johan yang memegang telapak tangan Nina yang terasa dingin. Nina hanya diam tanpa menjawab pertanyaan pria tersebut. "Setelah abang ujian skripsi, abang wisuda. Kita menikah ya sayang," ucap Johan. "Terserah Mas aja," ucap Nina. "Mas beneran cinta, Dek. Mas beneran sayang sama adek. Nanti setelah Mas wisuda, Mas akan bilang ke orang tua kalau Mas ingin nikah sama adek," ucap Johan dengan sangat mantap. "Iya, Mas," jawab Nina. Johan mengendarai motornya menuju ke rumah Nina. Malam ini terasa begitu sangat indah baginya, di mana dia bisa menikmati malam bersama dengan gadis yang begitu sangat dicintainya. Johan tidak pernah merasakan cinta yang seperti ini kepada mantan-mantan kekasihnya sebelumnya. Nina tidak banyak bicara. Nina hanya diam memeluk tubuh pria itu dari belakang. Nina merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Nina masih tidak mengerti dengan rasa yang saat ini dirasakannya. Johan memberhentikan motornya di depan rumah Nina. Johan memandang pintu rumah Nina yang langsung dibuka oleh neneknya. "Mas, Nina masuk dulu ya," ucap Nina yang turun dari motor Johan. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
surat Mas jangan lupa dibaca. Kemudian adik buat surat ya untuk Mas sebagai jawabannya. Mas mau tahu apa jawaban adik, ucap Johan. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Johan turun dari motornya. Nek, saya permisi pulang ya, ucap Johan yang berpamitan dengan Halimah. Iya, jawab Halimah yang sedikit tersenyum. Mas pulang dulu ya dek, ucap Johan yang memandang Nina yang berdiri di samping neneknya. Iya mas, jawab Nina yang menganggukkan kepalanya. Nina memandang Johan yang naik ke atas motor. Pria itu tersenyum kepadanya ketika akan memakai helmnya. Johan sedikit melambaikan tangannya ke arah Nina. Nina tersenyum dan melambaikan tangannya. Nina masuk ke dalam rumahnya ketika motor Johan sudah menjauh dari pandangannya. Nina menutup pintu rumahnya dan memegang detak jantungnya. Nina wudhu dulu, kemudian sholat terus tidur, ucap Halimah yang memandang cucunya. Iya nek, ini nasi goreng tadi Mas Johan belikan, ucap Nina yang mengangkat plastik berwarna hitam di tangannya. Nenek tadi sudah makan, nasi gorengnya disimpan saja, besok pagi bisa untuk sarapan, ucap Halimah. Iya nek, ucap Nina yang menyimpan nasi goreng itu ke dalam tudung saji. Nina masuk ke dalam kamarnya dan mengganti pakaiannya dengan baju yang biasa dipakainya untuk tidur. Nina selalu memakai baju-baju yang sudah tidak bagus seperti ini untuk dibawa tidur, karena sayang bila dijadikannya untuk kain lap, sedangkan baju itu masih bisa dipakainya. Nina mengambil wudhu dan kemudian sholat isya. Nina memandang neneknya yang sudah tertidur. Nina mengambil surat yang diberikan oleh Johan untuknya. Nena duduk di depan lampu tempel yang memiliki cahaya yang tidak begitu terang. Namun, Nina tetap bisa melihat tulisan yang ada di kertas itu dengan sangat jelas. Nina mencium aroma harum dari kertas surat yang saat ini dipegangnya. Nina membuka amplop surat itu dengan sangat berhati-hati. Dulu, Nina sering mendapatkan surat-surat seperti ini dari teman-teman sekolahnya. Bahkan, Nina sangat sering mendapatkan surat kaleng yang tanpa memiliki nama di bawah meja belajarnya saat dia kelas 6 SD. Pada saat itu, walaupun mereka masih SD, namun sudah banyak yang memberikan Nina surat-surat seperti ini. Namun, tidak ada satu surat pun yang Nina tanggapi. Nina hanya membacanya dan kemudian membuang surat itu. Nina melihat tulisan yang begitu sangat rapi di kertas yang berwarna pink tersebut. Nina menggelengkan kepalanya saat menyadari bahwa tulisannya sangatlah tidak bagus. Nina begitu sangat malu untuk menulis surat kepada Johan, mengingat tulisannya yang sangat tidak cantik. Nina mulai membaca tulisan di atas kertas tersebut. Untuk kekasih hatiku, Nina Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayang, Mas berharap adik dalam keadaan sehat ketika membaca surat dari Mas. Saat Mas menulis surat ini, yang ada di hati Mas hanya adik seorang, dan karena itu Mas tidak mampu menahan rasa ini, sehingga Mas memilih untuk menggoreskan tinta pena berwarna biru ini di atas kertas surat ini, berharap goresan tinta ini mampu menyatakan perasaan Mas. Mas enggak tahu dengan rasa yang Mas rasakan saat ini. Sejak pertama kali Mas lihat adik bekerja di kantin kampus, Mas sudah begitu sangat menyukai adik. Mas mampu menghilangkan rasa pusing ketika menulis skripsi saat memandang wajah adik. Mas begitu sangat senang duduk berlama-lama di kantin hanya untuk melihat wajah adik. Mungkin selama ini adik merasa aneh melihat Mas karena selalu lama duduk di sana, atau mungkin adik merasa risih memandang Mas yang tidak pernah belanja dari kantin, ataupun tidak pernah Alpa datang ke kantin. Itu semua karena Mas tidak mampu menahan rasa rindu bila tidak melihat adik dalam waktu sehari saja. Mas tidak mengerti dengan rasa ini, namun Mas selalu merasa senang dan bahagia melihat adik. Berada dekat dengan adik membuat hati Mas sangat bahagia dan senang. Mas berharap adik juga merasakan hal yang sama. Maafkan Mas ya sayang,
karena Mas menjalin hubungan kita secara sepihak tanpa menunggu jawaban dari adik. Namun, jujur saja Mas tidak ingin mendengar adik menjawabnya, karena Mas tidak mau mendengar kata tidak. Mas tidak sanggup bila adik mengatakan tidak. Mas akan menyelesaikan skripsi Mas secepatnya dan lulus serta wisuda, agar Mas bisa menikah dengan adik. Mas sungguh sangat serius sayang sama adik. Mas ingin adik tidak meragukan perasaan Mas. Salam cinta dan sayang dari Mas. I love you sayang. Dari pria yang tulus mencintai kamu, Johan Satria. Waalaikumsalam. Nina membaca surat itu begitu sangat lambat dan meresapi setiap kalimat yang tertulis di sana. Nina juga cinta Mas, ucapnya mencium kertas surat tersebut. Tapi, jangan minta Nina menulis surat, Nina malu, ucap Nina yang tidak ingin bila nanti pria itu merasa tidak nyaman ketika membaca surat darinya.